Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas 4C dengan NIM 88231022. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep kesehatan dan gangguan jiwa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep kesehatan dan gangguan jiwa itu? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, jangan lupa simak video aku ya. Apa sih yang dimaksud dengan sehat itu? Sehat merupakan suatu keadaan di mana sempurna baik fisik, mental, sosial, bukan saja terhindar dari penyakit ataupun kecacatan. Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan yang dia miliki sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Perawatan jiwa itu adalah suatu spesialisasi praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Jadi, sehat jiwa adalah suatu kondisi di mana mental yang sejahtera yang memungkinkan untuk hidup harmonis dan produktif sebagai wujud kualitas hidup pada semua segi kehidupan manusia. Contohnya yaitu yang pertama, bersikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, yaitu mampu bertumbuh, berkembang, dan mencapai aktualisasi diri. Dan yang ketiga, yaitu bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Masalah psikososial yaitu masalah yang bersifat psikologis atau sosial, di mana hal ini timbul akibat perubahan dalam kehidupan individu. Masalah psikososial ini dapat berpotensi sebagai penyebab adanya gangguan jiwa pada seseorang, dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lainnya. Nah, ciri-ciri masalah psikososial yang umum terjadi yaitu seperti cemas, khawatir, berlebihan, dan juga takut. Yang kedua yaitu ada mudah tersinggung, dan yang ketiga yaitu ada sulit berkonsentrasi. Jadi, gangguan jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa, sehingga terganggu juga fungsi kehidupannya, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam peranan sosial. Ciri-ciri gangguan jiwa yaitu yang pertama, marah tanpa sebab, yang kedua, mengurung diri, dan yang ketiga, tidak mengenali orang. Orang dengan gangguan jiwa disebut dengan ODGJ, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan juga perasaan yang termanifestasi dalam bentuk yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jenis-jenis psikosa itu dibedakan menjadi dua, ada psikosa organik dan juga psikosa fungsional. Nah, yang pertama yaitu ada psikosa organik. Jadi, psikosa organik ini disebabkan oleh gangguan organik atau penyakit fisik yang mempengaruhi fungsi otak, seperti cedera otak, penyakit degeneratif, infeksi otak, atau penggunaan zat yang berbahaya. Nah, yang kedua ada psikosa fungsional. Jadi, psikosa fungsional ini adalah suatu gangguan psikotik yang tidak disebabkan oleh kondisi medis atau organik yang jelas. Nah, jadi, kondisi ini bisa disebut dengan skizofrenia, gangguan psikotik berlarut, dan gangguan psikotik lainnya yang tidak memiliki penyebab yang jelas. Bagaimana sih kriteria sehat jiwa itu? Nah, yang pertama yaitu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Jadi, di sini individu tersebut dapat menerima dirinya sendiri secara utuh, menyadari adanya kelebihan dan juga adanya kekurangan dalam dirinya, dan menyikapi kelebihan atau kekurangan tersebut dengan baik. Berikutnya, yang nomor 2 ada mampu tumbuh kembang dan beraktualisasi diri. Jadi, di sini individu mengalami perubahan ke arah yang normal sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan, serta dapat mengekspresikan potensi yang
ia miliki di dalam dirinya sendiri. Berikutnya ada integrasi. Jadi di sini individu dapat menyadari bahwa semua aspek yang ia miliki adalah suatu kesatuan yang utuh dan mampu bertahan terhadap stres dan dapat mengatasi kecemasannya. Nomor 4, ada persepsi sesuai dengan kenyataan. Jadi di sini individu memiliki pemahaman terhadap stimulus eksternal yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang kelima yaitu ada otonomi. Jadi di sini individu tersebut dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan juga ia dapat mengatur kebutuhan tersebut yang menyangkut dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang pertama ada faktor genetik. Beberapa orang yang mengalami gangguan jiwa itu memiliki komponen genetik yang meningkatkan resiko seseorang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa jika dari salah satu keluarganya itu ada yang memiliki gangguan jiwa. Nah, yang kedua yaitu ada faktor biologis. Jadi faktor biologis ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, perubahan struktural di otak, serta gangguan hormonal yang dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan jiwa. Nah, yang ketiga ada faktor psikologis. Jadi faktor psikologis ini dapat disebabkan karena adanya trauma, pengalaman hidup yang menekan, konflik internal, serta kurangnya keterampilan coping dapat mempengaruhi seseorang tersebut mengenai mentalnya. Nah, yang nomor 4 yaitu ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini dapat berpengaruh terhadap stresor, kondisi kehidupan yang tidak stabil, serta penggunaan zat-zat obat-obatan yang dapat meningkatkan resiko seseorang tersebut mengenai gangguan jiwa. Yang pertama yaitu ada psikoanalitikal menurut Freud dan Erikson. Gangguan jiwa merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan akalnya atau ego untuk memenuhi tata tertib, peraturan, norma, dan agama, maka ia akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku. Faktor penyebabnya itu bisa disebabkan karena konflik intraspsikis, terutama pada masa kanak-kanak hingga terbawa pada masa dewasa. Nah, untuk proses terapinya itu bisa menggunakan metode asosiasi bebas. Bebas di sini yaitu dia bebas melakukan imajinasi persepsi menurut masing-masing individu dan juga dengan menggunakan analisa mimpi. Nah, peran perawat di sini yaitu menggali traumatis masa lalu, maka klien akan mengungkapkan pikiran dan mimpinya. Teori nomor 2 yaitu interpersonal menurut Sullivan dan Peplau. Kelainan jiwa ini akibat adanya ancaman yang menimbulkan kecemasan atau ansietas akibat seseorang tersebut mengalami konflik saat ia berhubungan dengan orang lain atau interpersonal. Nah, di sini ia merasa takut ditolak oleh orang lain dan di sekitarnya. Nah, proses terapi di sini yaitu membangun rasa aman dan juga menjalin hubungan saling percaya. Nah, peran perawat di sini yaitu berupaya berbagi mengenai hal-hal yang dirasakan oleh klien dan berupaya bersikap empati, serta perawat juga harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Teori nomor 3 yaitu ada medikal menurut Meyer dan Kraepelin. Menurut Meyer dan Kraepelin, gangguan jiwa itu terjadi akibat adanya multifaktor yang kompleks yang meliputi seperti aspek fisik, lingkungan, dan juga sosial. Penata laksananya itu bisa menggunakan pemeriksaan diagnostik, terapi somatik, farmakologi, dan juga teknik interpersonal. Peran perawat di teori ini yaitu berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Setelah itu, melakukan laporan mengenai dampak terapi, menentukan diagnosis, dan menentukan jenis pendekatan yang akan digunakan nantinya. Yang pertama yaitu ada abad kuno pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Di masa ini, gangguan jiwa itu disebabkan oleh adanya roh jahat. Untuk menghilangkan roh jahat ini, pada masa itu dibantu oleh dukun untuk melakukan ritual dan mengobati gangguan mental.
Ritual yang digunakan yaitu biasanya seperti ritual pembersihan mandi suci, yaitu bertujuan untuk membersihkan jiwa dari pengaruh negatif. Yang kedua yaitu ada ritual doa dan meditasi, di mana ritual doa dan meditasi ini menghubungkan diri dengan dewa-dewa serta kekuatan supernatural. Dan yang ketiga yaitu menggunakan ritual tarian, di mana ritual tarian ini untuk mengungkapkan emosi dan menghubungkan diri dengan kekuatan supernatural. Dan yang keempat yaitu ada ritual pengorbanan untuk memohon kesembuhan. Yang kedua yaitu ada abad pertengahan pada tahun 400 sampai 1400 Masehi. Nah, pada abad ini gangguan jiwa itu dianggap sebagai dosa. Nah, jadi para penderitanya itu harus dikurung ataupun dibakar. Nah, pada zaman ini masih sangat kurang sekali pemahaman ilmiah tentang kesehatan mental dan juga gangguan mental. Contohnya, dalam beberapa kasus, metode pengobatan yang dilakukan pada zamannya ini yaitu tidak manusiawi. Jadi, para penderitanya itu mereka bisa sampai dirantai, dikurung, dan juga dibakar. Yang ketiga yaitu ada abad pencerahan pada tahun 1700-an. Tokoh yang terkenal pada abad ini yaitu ada Philippe Pinel yang berasal dari Prancis. Beliau ini adalah seorang dokter yang dikenal sebagai bapak psikiatri modern. Karena bapak ini memiliki peran yang mengembangkan metode-metode pengobatan yang manusiawi untuk para pasien gangguan mental atau gangguan jiwa. Pada abad ini, metodenya atau metode pengobatannya itu seperti terapi okupasi dan juga terapi bicara. Keempat, yaitu ada abad ke-19. Tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu ada Dorothy Dix yang berasal dari Amerika. Beliau ini adalah seorang perawat yang terkenal karena upayanya dalam meningkatkan perawatan bagi orang-orang dengan gangguan mental. Kontribusinya yaitu sebagai advokasi di rumah sakit jiwa dan perawatan yang layak. Dix memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan keperawatan jiwa di Amerika Serikat dan membantu meningkatkan kesadaran bahwa tentang pentingnya perawatan jiwa yang manusiawi dan efektif. Yang kelima yaitu ada abad ke-20. Pada masa ini sudah lahir profesi perawat jiwa pertama dan juga pelatihan formal dimulai. Perawatan komunitas menjadi lebih populer dengan mengembangkan program perawatan yang berbasis komunitas. Yang keenam yaitu ada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, terapi biologis sudah dilakukan seperti SCT dan juga lobotomi. RSJ juga sudah mulai berkembang dan pada masa ini sudah banyak penemuan obat-obatan untuk mengobati gangguan mental seperti untuk mengatasi depresi, skizofrenia, dan juga kecemasan. Nah, pada abad ini, terapi humanistik menjadi lebih populer. Selain itu, ada juga pengembangan terapi kognitif behavioral dan juga terapi psikoanalisis. Yang ketujuh, ada akhir abad ke-20 hingga kini. Pada abad ini, pendekatan holistik, psikiatri komunitas, dan keperawatan jiwa juga sudah mulai berkembang. Untuk teknologi informasi, biasanya digunakan untuk meningkatkan keperawatan jiwa seperti terapi psikiatri dan aplikasi kesehatan mental. Alat diagnostiknya seperti MRI dan CT scan banyak digunakan untuk memahami gangguan mental. Standar praktik keperawatan jiwa adalah suatu pedoman yang mengatur bagaimana seseorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional, aman, dan etis kepada pasien dengan gangguan jiwa. Standar ini menjamin mutu pelayanan dan melindungi hak-hak pasien dan juga perawat. Tujuan dari standar praktik keperawatan jiwa yaitu yang pertama, untuk menjamin kualitas perawatan bagi pasien dengan gangguan mental. Yang kedua, yaitu untuk menjaga keselamatan pasien dan juga perawat. Yang ketiga, menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan etika profesi. Dan yang keempat, yaitu untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan keperawatan jiwa. Yang pertama, yaitu ada penilaian keperawatan jiwa atau mental health assessment. Penilaian dimulai dengan wawancara dan mengumpulkan data subjektif dan juga objektif. Selain itu, melibatkan evaluasi kondisi fisik, psikologis, dan juga sosial pasien.
setelah itu, mengidentifikasi masalah keperawatan yang berkaitan dengan gangguan mental. Yang kedua, ada perencanaan keperawatan atau nursing care planning. Berdasarkan hasil penilaian, perawat merumuskan rencana perawatan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu tertentu. Perencanaan ini mencakup tujuan perawatan, intervensi yang sesuai, serta evaluasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada intervensi keperawatan. Pada tahap ini, penggunaan teknik komunikasi terapeutik, pemberian dukungan emosional, dan pelatihan keterampilan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Nah, setelah itu, bisa memberikan obat-obatan jika diperlukan, atau pemberian perawatan kepada pasien yang berada dalam keadaan krisis atau mental yang emosional. Yang keempat, itu ada evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan perawatan tersebut telah tercapai. Nah, untuk itu kita melibatkan penilaian terhadap perubahan dan kondisi pasien setelah diintervensi. Yang kelima, ada dokumentasi. Setiap langkah perawatan harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi di sini meliputi data yang dikumpulkan, rencana, intervensi, dan hasil evaluasi. Dokumentasi ini sangat penting untuk tindak lanjut, komunikasi antar tenaga kesehatan, dan sebagai bukti profesionalitas. Yang pertama ada kerahasiaan. Perawat harus menjaga rahasia dari informasi yang diperoleh selama perawatan pasien. Yang kedua ada autonomi. Di sini perawat itu harus menghargai hak pasien untuk membuat keputusan. Yang ketiga ada beneficient, yaitu perawat bertindak untuk kebaikan pasien dan mendukung pemulihan mereka. Yang keempat ada non-malfeasance, yaitu tidak melakukan bahaya atau kerugian pada pasien. Yang kelima ada justice, yaitu memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien. Yang pertama ada hak pasien. Pasien dengan gangguan jiwa memilih hak yang sama seperti pasien lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar. Yang kedua ada info consent, yaitu pasien harus diberi penjelasan yang jelas tentang prosedur perawatan dan terapi yang akan dilakukan, serta memberikan persetujuan secara sadar. Yang ketiga ada penghormatan terhadap keputusan pasien. Jadi, jika pasien tersebut mampu membuat keputusan, maka perawat harus menghormati keputusan tersebut, termasuk keputusan untuk menolak perawatan. Yang pertama ada pendidikan berkelanjutan. Perawat harus mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjut terkait keperawatan jiwa untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, ada kolaborasi tim. Jadi perawat harus bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Yang ketiga, ada pendekatan holistik. Keperawatan jiwa melibatkan pendekatan yang memperhatikan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual.